GKI Cipinang Elok. Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, ada hal yang perlu kami ingatkan, yaitu kami ada kegiatan sepekan sebagai berikut. Itulah beberapa kegiatan sepekan kita. Lalu kami juga mengingatkan bahwa handphone harap di silent. Kami menyarankan Bapak dan Ibu membawa Alkitab dalam bentuk fisik, sehingga handphone dapat dimatikan selama ibadah. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Warta lisan. Dalam rangka pertukaran pelayan firman yang diatur oleh Konsistorium GKI SW Jabar, wilayah Jakarta dan sekitarnya, kebaktian kita pada minggu hari ini akan dilayani oleh Pendeta Cibi Santoso dari GKI Surya Utama. Adapun penatua tugas, Penatua Sumarno, Penatua Meike, Penatua Hong, Penatua Hendrik, Penatua Manunggal, Penatua Richard, dan Penatua Ninik. Pemandu pujian oleh Saudara Alfian dan Saudari Maria. Pengiring pujian oleh Saudari Irma dan Saudari Alexandrina. Pengisi pujian pada kebaktian hari ini akan diisi oleh keroncong nada kasih. Pendoa oleh Bapak Herman Sulaiman, multimedia dan sound system Bapak Roni, Saudari Vicky, dan Penatua Yosep. Sedangkan Pendeta Diana Bahri melayani di GKI Villa Melati Mas, Tangerang, dalam kebaktian remaja pukul 9 pagi. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah. Setelah diwartakan berturut-turut dan tidak ada keberatan dari jemaat, maka pada hari Sabtu 10 Februari 2024 pada pukul 9 pagi di GKI Cipinang Elok akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan dalam diri Saudari Claudia Nadia Milano dengan Saudara Lukas. Mohon dukungan doa dari saudara jemaat agar peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dapat berjalan dengan baik. Berita duka cita. Telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga, Bapak Miharja Wijaya, kakak dari Penatua Tan Hong Nio. Juga telah dipanggil ke rumah Bapak di sorga pada Ibu Dery Mahardi, Ibu dari Linda Suryadi, Oma dari Saudari Natasha Trihartari, dan Saudari Stacy Suryadi. Majelis dan segenap jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan rasa simpati dan mendoakan agar keluarga yang berduka diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kelompok kerja musik. Paduan Sola Gracia Ribon atau SGR akan melayani dalam kebaktian umum 1 dan 2 pukul 6.30 dan 9 pagi pada hari Minggu 4 Februari sebagai pengiring, pemandu, dan pengisi pujian di GKI Cawang, Jakarta Timur. Bina Pranikah. Badan Pekerja Majelis Klasis Jakarta Timur dan Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok Bidang Bina sebagai pelaksana Bina Pranikah yang dilaksanakan secara onsite pada kemarin Sabtu 27 Januari dan minggu depan 3 Februari 2024. Kiranya mohon dukungan dari saudara-saudara jemaat agar Bina Pranikah ini dapat berjalan dengan baik.
Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari NKB 93, Segala Puji Baginya. Umat Tuhan, kita merayakan kebaktian minggu ini dengan penuh sukacita. Kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hati persilahkan duduk. Satu Korintus 8 ayat 6 tertulis demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup.
kami yang di surga, pada pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mengakui ada yang kami datang dengan sukacita, ada juga yang kami datang ke gereja dengan penuh mungkin beban berat dan kekecewaan. Dan kami tahu Tuhan, kami hanya manusia lemah dan kami adalah manusia yang berdosa. Tapi pada pagi ini Tuhan kami bersatu hati, kami mau membuka hati kami Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan Kau ampuni kesalahan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami adalah manusia yang penuh dosa. Dan banyak dosa juga yang kami buat. Kadang-kadang tidak sengaja atau mungkin itu sudah menjadi tabiat kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan pengharapan kami kepadamu tidak pernah hilang. Karena Engkaulah Tuhan kami dibenarkan dan kami dilayakkan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Biar Kau kuduskan, sucikan kami umat-Mu ini Tuhan, sehingga kami layak masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu yang memberi pencerahan kepada kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa. Amin. Umat Tuhan diundang bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Ulangan 18 ayat 18 hingga 19. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku, yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berilah salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai.
tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 40 ayat 1-3. Ajaib benar anugerah. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita jika hari ini kami masih boleh beribadah. Itu artinya kami siap untuk menundukkan diri, merendahkan diri dalam hadirat-Mu yang mulia, yang mengubah hidup kami. Kami membuka pikiran dan hati kami ya Tuhan, agar firman-Mu boleh masuk di dalamnya dan mengubah hidup kami. Maka kami layak disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena firman Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Pimpin hamba-Mu agar ia boleh menyatakan kehendak Tuhan dalam setiap tutur katanya. Jangan biarkan kelemahannya menjadi batu sandungan bagi kami ketika ia tidak takut akan Tuhan dalam memberitakan firman-Mu. Roh Kudus yang akan menyempurnakan pemberitaan firman ini dan kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 1. Kita baca mulai ayat 21 sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya,
diam. Keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub. Sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia di segala penjuru di seluruh Galilea. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang saudara-saudara yang berkata Tuhan, siapa di sini yang tidak punya kuasa? Ada? Setiap kita punya kuasa. Pak Sumartono, tolong Pak, perintah kita Pak, untuk ngapain aja lah terserah. Apapun perintah kami, perintah kita. Lanjutkan berkorban, saya dong ya berarti. Cuma Tuhan diam gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Punya kuasa. Kuasa itu adalah kekuatan untuk mengubah, mendorong. Setiap orang nih petugas yang ngatur kendaraan, semua punya kuasa dan kita nurut kepadanya. Kalau kepada manusia aja kita nurut dan kita tenang, kalau tema kita mengatakan kuasanya melebihi segalanya, artinya bahwa kita sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan kasih Tuhan. Banyak orang percaya Tuhan, tahu Tuhan. Iblis saja tahu kok siapa Yesus. Pada bacaan kita, aku tahu kamu siapa. Tapi dia tidak mau takluk kepada Kristus. Dan itu yang membuat tidak bahagia. Dan kita ingin agar kita hidup dalam kuasanya sehingga kita merasa bahagia. Dari hari ini kira-kira sudah berapa kesalahan yang menurut Bapak Ibu Saudari yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang Bapak Ibu Saudari lakukan? Hitung dalam hati aja, jangan kasih tahu, nanti saya dimarahin lagi. Banyak. Bangun jam berapa Pak kalau udah banyak? Sekarang baru jam 9:30 nih, masuk udah banyak. Nah itu artinya, saudari Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam kasih Tuhan, kita seringkali melawan kuasanya. Kita merasa hidup sebagai umat Tuhan, tetapi kita tidak mau taat kepada kuasanya. Dan akhirnya kita enggak bahagia. Nah, pada minggu ini kita bersama-sama diperhatikan sebuah kisah bagaimana Yesus masuk ke Kapernaum. Dan dia langsung menyasar sinagog atau rumah ibadah. Dan di situ dia mengajar. Maka agar kita sungguh-sungguh mempercayai kuasa Tuhan dalam hidup kita, saya mengajak kita untuk memperhatikan 4 hal. 4 hal aja, jangan banyak-banyak, nanti lupa lagi. 4 hal itu saya kasih akronim ubah. U, B, A, dan H. Ubah. Hal yang pertama mari kita perhatikan. Sudah berapa tahun kita menjadi pengikut Kristus? Ada yang baru nggak seumur hidup, maksudnya bukan lahir dari keluarga Kristen, adakah? Artinya di saat ini yang hadir menjadi Kristen, karena keluarganya udah Kristen, artinya bahwa sudah lama menjadi pengikut Kristus. Sudah berapa kali mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bukan secara fisik, tampilan, tetapi bagaimana kuasanya itu hidup dalam kenyataan hidup kita. Apa itu? Bagaimana kita melihat bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Dan ini tentang iman.
Iman itu membuat aman. Kata aman dalam bahasa Ibrani diterjemahkan iman dalam Alkitab kita. Aman itu arti harafiahnya sesuatu yang layak dijadikan sandaran. Sesuatu yang layak dijadikan topangan. Kalau orang beriman kepada Yesus, berarti dia itu hidupnya kayak bersandar pada lengan yang kekal. Ini orang beriman. Senderan, nyaman. Menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Ada permasalahan apapun dia bersandar pada tangan yang kuat. Tapi seringkali dalam kehidupan kita bersandar pada diri sendiri. Kalau enggak bersandar pada orang lain. Kekayaan, kesehatan. Bukan berarti uang, kesehatan itu enggak penting, bukan. Tetapi bagaimana kita hidup. Mempunyai cara pandang yang baik. Jadi ketika kehidupan kita tidak berjalan sebagaimana mestinya, jangan kita merasa juga Tuhan tidak berkuasa. Ketika doa-doa kita tidak dijawab, bukan berarti doa-doa kita tidak didengar atau dijawab oleh Tuhan. Kan kita udah tahu kan jawaban Tuhan ada 3 atau 4. Banyak bener. Ya sudahlah, dihitung sendiri aja. Oke atau enggak, nunggu atau ditolak dan seterusnya, ya itu semua jawaban Tuhan tergantung bagaimana kita memandang. Nah ketika Yesus dalam pelayanannya dia menggunakan kuasanya untuk mengubah kehidupan. Orang takjub kok pada apa yang ia lakukan. Ketika dia datang sampai di rumah ibadah, dia mengajar dan orang banyak itu takjub mendengar pengajarannya. Kenapa begitu? Karena Yesus ngajar gak kayak ahli-ahli Taurat. Yesus yakin ngajarnya. Biasanya ahli Taurat itu ngomongnya kata si anu, kata ahli ini, ahli itu. Tapi Yesus ngajarnya ini loh firman Tuhan. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah kita membaca Alkitab setiap hari. Berdoa tiap saat. Tapi sudahkah kita hidup dalam kuasa Tuhan? Karena kita melihat rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh pengharapan. Dan kita tetap ikut dalam kehendaknya. Dan kita siap untuk takjub melihat kuasanya. Dalam suka dan duka yang kita hadapi, siapa yang kita lihat di sini? Tuhan seharusnya. Makannya sih boleh apa saja minumnya. Saya enggak iklan Bapak Ibu yang ngomong tadi ya. Pergumulan hidup bisa apa saja. Sakit penyakit bisa oke apa saja. Kekayaan boleh bagaimana melimpahnya, tetapi kita harus selalu melihat Tuhan ada di dalamnya. Sehingga kita tahu bagaimana kita menjalani kehidupan ketika kita susah, ketika kita senang, ketika kita kelimpahan, ketika kita kekurangan. Melihat Tuhan dan takjub di dalam kuasanya. Yesus mengajar bukan cuma ajarannya. Seringkali orang khotbah melihat, jemaat kalau khotbah suka apanya? Suka firmannya atau suka lucunya? Atau suka pengkhotbahnya yang jelek kayak saya? Beda gak ganteng kayak Pendeta Handri. Tapi firmannya, makanya kita berdoa agar Roh Kudus sungguh-sungguh mempusatkan kita pada kehendak Tuhan. Kalau iblis aja tahu kuasa Tuhan, masa iya kita enggak melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita? Jadi yang pertama adalah ubah cara pandang kita akan kuasa Tuhan.
Kata kuasa dalam bahasa aslinya menggunakan kata ousia. Ousia itu artinya otoritas. Dan Tuhan mempunyai otoritas atas hidup kita. Kalau kita ngomongin kuasa Tuhan, ya biarin dia yang berkuasa atas hidup kita. Ketika doa kita nggak dijawab, bahkan mungkin dijawabnya beda dengan spesifikasi yang kita ingini. Misalkan minta doa kesembuhan, tetapi yang ada harus berobat ke luar negeri mungkin. Mau bekerja di satu tempat yang kita idam-idamkan, malahnya di sebelahnya mungkin. Ya kita bukan hanya melihat gagal atau orang lain yang mempersulit, tetapi ada kuasa Tuhan di situ. Dan orang yang mengandalkan kuasa Tuhan, hidupnya akan bahagia. Karena dia tahu dalam hidupnya, dalam otoritas siapa dia dijaga. Maka umat Tuhan yang pertama, ayo ubah cara pandang kita. Biarkan Tuhan yang berkuasa di hidup kita, bukan kita yang menguasai Tuhan dengan keinginan-keinginan kita. Pernah doanya gak dikabulkan? Sering. Pernah doanya dikabulkan? Banyak. Sering apa banyak? Bagus mana nih? Bagus banyak gitu ya. Sering berarti gak terlalu banyak gitu. Enggak juga ya, artinya bahwa kita sungguh-sungguh mengubah cara pandang. Bahwa dalam suka dan duka kita ada Tuhan. Tuhan kok yang datang dalam kehidupan kita. Mereka, Yesus dan murid-muridnya datang ke Kapernaum dan Yesus mulai mengajar di situ. Setiap saat Tuhan memberikan kehendaknya dalam hidup kita. Maka mari kita lihat karya kasih Tuhan di dalamnya. Ayo ubah cara pandang kita. Dan kalau kita sudah sungguh-sungguh mengubah cara pandang kita artinya berusaha untuk melihat kuasa Tuhan. Tuhan yang pertama adalah usaha untuk melihat karya Tuhan. Bukan dalam hal-hal yang spektakuler aja, tetapi dalam hal-hal yang sehari-hari. Pagi ini dalam doa bangun tidur tadi, apa yang disyukuri? Nafas. Apalagi? Enggak hujan. Banyak hal yang kita syukuri toh. Ayo bersyukur bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Maka biarlah kita berusaha untuk melihat karya kasih Tuhan. Bahwa kuasanya melebihi kuasa kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh berusaha melihat karya kasih Tuhan, ini artinya kita selalu mencari karya Tuhan yang indah itu. Nasi sudah menjadi bubur. Orang yang ngomong kayak gini ini orang yang lapar atau putus asa? Lapar? Masih jam 9:30, saya juga belum sarapan kok. Tenang aja. Orang yang putus asa, mungkin ditolak pacarnya, mungkin usahanya gagal, mungkin rumah tangganya ada permasalahan. Lo kalau orang yang tidak melihat Tuhan, nasi sudah menjadi bubur. Ada alat yang bisa buat beras jadi bubur, nasi jadi bubur. Tapi ada nggak nih yang bapak, ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka masak, bubur jadi beras? Paling jadi intip atau nasi aking gitu ya. Nah kalau orang yang melihat karya kasih Tuhan dalam hidupnya, dia berusaha, Tuhan ingin apa sih dalam kesusahanku, pergumulanku, rumah tanggaku yang lagi ada masalah? Dia akan berkata, kalau nasi sudah menjadi bubur, maka saya yakin Tuhan sudah menyediakan ayamnya. Ya kalau bubur ayam. Bubur udang, ada lagi kerupuknya. Tongcai kasih enggak? Sambelnya banyak apa sedikit? Pak ini mau khotbah atau makan sih? Ya enggak, artinya bahwa ketika kita melihat situasi sulit, ayo usahakan lihat karya Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudari lagi sakit, lagi kecewa, enggak apa-apa. Tapi ayo kita lihat kuasa Tuhan tetap nyata kok dalam hidup kita. Orang yang selalu berusaha melihat karya Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidupnya, dia selalu mudah untuk bersyukur. Dan dari situ ia akan takjub. Takjub. Hebat ya Tuhan dalam hidupku.
Hebat ya, aku nggak bisa apa-apa tapi punya apa-apa. Takjub. Jadi ayo kita usaha lihat kuasa Tuhan. Bukan cuma dalam hal yang hebat-hebat saja, dalam situasi sulit sekalipun. Coba dicek. Minta maaf, adakah yang berobat rutin? Harus rutin berapa bulan sekali gitu berobat rutin? Bapak, apa doa syukur Bapak? Punya keluarga yang mendampingi, punya jemaat GKI Cipinang Elok yang turut mendoakan. Bersyukur, walaupun mungkin waktu berobat kesel juga, tapi kita selalu melihat karya kasih Tuhan. Ini Bapak Ibu yang sudah menikah, ada yang kesel sama suami atau istrinya? Sekarang pikirin kalau kita lagi kesel, ada nggak yang bisa kita syukuri terhadap pasangan kita? Kalau nggak ada, nanti ini Ibu Emilia yang urusannya Bu ya, bukan saya ini. Saya minta maaf kalau bikin masalah. Selalu lihat hal yang positif dalam hidup ini. Yaitu nasi sudah menjadi bubur, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya kok. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengubah cara pandang kita, maka hal yang kedua tadi habis U apa? B. Apa B-nya? Berusaha. Mau ambil kata berusaha? Apa diganti B yang lain? Saya soalnya nyiapinnya yang lain. Tapi nggak apa-apa, di dalamnya saya akan lengkapi berusaha. Kalau kita melihat karya kasih Tuhan dalam hidup kita, Allah berkuasa, B-nya itu tadi bersyukur dan bersukacita. Joyful. Ketika kita bersukacita itu kita dari dalam hati keluar. Bukan cuma yang dari luar masuk ke dalam. Punya uang banyak, happy. Punya rumah tangga yang rukun, happy. Tetapi bagaimana kita memandang hidup kita itu dengan kacamata Tuhan. Jadi ini membuat kita selalu bersukacita dan bersemangat. Dengan begitu kita berusaha nih untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Apapun itu yang terjadi. Pada waktu itu di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkau yang kudus dari Allah." Kudus bahasa aslinya itu kados. Kados itu artinya dikhususkan, disendirikan. Sudahkah kita merasa hidup sebagai orang kudus? Ini bukan kudus Bojonegoro, Kebumen, tetapi kudus yang dikhususkan untuk merasakan kuasa kasih Tuhan. Karena kalau bukan karena kuasa kasih Kristus, kita nggak akan bertahan kok sampai sekarang sebagai murid Kristus. Sakit hati kita mungkin, pergumulan kita mungkin yang membuat kita meninggalkan Kristus. Maka ayo kita bersemangat, bersukacita, berusaha mengerjakan semua tugas-tugas kita di dalam hidup ini. Suami istri, orang tua anak, kerja dimanapun kita berada, ayo menyatakan karya kasih Tuhan dalam hidup ini. Dan kita akan takjub melihat kuasa Tuhan. Kedua, bersukacita selalu. Karena kita sudah mengubah cara pandang kita. Allah berkuasa penuh atas hidup kita. Yang ketiga, A, apa A-nya? Aku haus, minum dulu ya. Apa A-nya? Bu, boleh milih? A-nya apa? Anugerah. Luar biasa. Mau pakai kata anugerah? Leset. Anugerah. Artinya apa Bu anugerah? Berkat dari Tuhan. Anugerah itu sesuatu yang tidak kita pikirkan,
Sesuatu yang tidak kita lakukan tetapi diberikan. Itu anugerah. Anugerah itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh membuat kita happy. Dan hidup ini adalah anugerah, saudari. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa seperti ini. Kalau iblis saja tahu kuasa Tuhan, masa iya kita yang sudah sekian lama jadi pengikut Kristus nggak melihat sih kuasa Tuhan? Ayo kita hidup dalam anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan tidak pernah basi, saudari. Anugerah Tuhan selalu baru dalam hidup ini. Keluargamu anugerah bukan? Keluarga kita anugerah bukan? Syukuri. Mungkin agak empat-empat sedikit kalau ada ribut. Enggak apa-apa, syukuri. Rumah tangga kita, pekerjaan kita, gereja kita, negara kita, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Maka ayo kita syukuri dengan penuh sukacita. Dan rayakan hidup ini. Amini anugerah itu dalam hidup kita. Kemudian katanya kepada mereka bahwa tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Di GKI nggak boleh nyebut setan jahat karena banyak setan di GKI. Saya juga setan. Papa saya namanya Tan Syauhi. Saya Tan Ganteng namanya. Enggak sih, saya nggak punya nama itu. Tetapi ada kuasa jahat nih yang terus mengancam kita. Kalau kita nggak melihat kuasanya melebihi segalanya, kita akan kefokus kepada orang yang nyebelin kita, sakit penyakit yang terus menggerus kita, semangat kita, pergumulan yang terus menghancurkan kebahagiaan kita. Terus menggoncang kita kok. Susah iblis untuk mau keluar. Ada banyak alasan untuk tetap diam dalam hidup kita si jahat itu. Tapi kita selalu melihat kuasanya itu indah. Anugerah Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Maka coba pikirkan sekarang. Dalam hati aja. 5 hal anugerah besar dalam hidup saudari Bapak Ibu. Apa saja? Hitungan aja. Dapat? Anggukan kepala kalau dapat. Bagus. Susah mana ngingat anugerah Tuhan atau ngingat pikirkan 5 hal yang menyebalkan dalam hidup ini. Cepat mana? Mikirin anugerah, ingat anugerah atau ingat kesusahan dalam hidup ini? Cepat mana? Harusnya cepat mikir anugerah, yang bahagia itu menyenangkan kok, cepat diingat. Akan sampai ingatnya itu trauma kalau gitu. Harus disembuhkan. Ubah cara pandang kita, membuat kita bersuka cita, berusaha untuk selalu menjalani hidup ini. Karena hidup ini penuh anugerah. Dan yang terakhir, hak. Apa haknya? Wah, ini khotbah saya udah kepanjangan nih kalau yang begini. Haleluya. Haleluya itu dari 2 kata. Haleluya. Haleluya itu yahnya Yahweh. Haleluya itu artinya hidup, mengandalkan Tuhan. Jadi sudahkah kita sungguh-sungguh haleluya dalam hidup ini? Tapi yang saya siapkan, hadirkan kerajaan Allah, Pak. Ya haleluya juga sih sebenarnya ya. Hadirkan kerajaan Allah. Bahwa otoritas Allah itu, Kingdom of God itu bukan masalah teritori, tapi authority, otoritas. Kita mungkin setiap hari atau setiap minggu kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Sudahkah kita merasakan Allah berkuasa atas hidup kita? Dan kita katakan, Allah berkuasa atas hidup kita, kita katakan,
Wah, khotbahnya saya ulang lagi kalau begini. Amin Bapak Ibu. Masalah pasti banyak kok. Tapi kuasa Tuhan selalu lebih banyak caranya untuk menunjukkan kita yang baik itu. Selamat diubah dalam kuasa Tuhan. Amin. Persembahan pujian dari Keroncong Nada Kasih.
Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk terus mengikut Tuhan. Bahwa kami yakin kehendak Tuhan, kuasa Tuhan membawa kami ke dalam kebahagiaan hidup yang sejati. Maka ketika kami mengalami dinamika yang naik turun, teguhkanlah hati kami ya Bapa agar kuasa-Mu sungguh bekerja di dalamnya. Dan kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Pertama-tama kami bersyukur untuk kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur untuk pasangan hidup kami, orang tua kami, anak kami, saudara kami, siapapun yang kami jumpai dalam hidup ini. Maka ya Bapa, kami menaikkan doa untuk Oma Marta Mulyadi, Oma Betsy, Oma Dina Sohuat. Tuhan, bersama dengan harapan dan cita-cita kami untuk mereka yang sudah lanjut usia, kiranya mereka diberikan kebahagiaan dan sukacita untuk hidup bersama dengan gembira, bersama dengan anak, mantu, cucu, semuanya Tuhan. Kami menaikkan doa ya Bapa untuk Oma Ermi yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan memberkati Oma Ermi agar boleh merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan melalui pendampingan dari dokter, perawat. Dan kiranya Bapak Tanto dan Ibu Penatua Lorina Ingkirwirang diberikan beserta dengan keluarga yang lain yang mendampingi, diberikan kesabaran dan sukacita. Bapa di dalam surga, kami juga menaikkan doa untuk mereka yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh yang lainnya. Ibu Pingkan Lantang, Ibu Erni, Ibu Yuni Sinaga, Ibu Restu Andayani, Oma Syok, Oma Liwenyo, Pak Tanto, Pak Erwin Sinaga, Bapak Tony Magani, Bapak Untung Tobing, Saudara Niko Lianto. Tuhan, berikan mereka sukacita untuk menantikan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan saja. Berkatilah juga mungkin ada di antara kami, warga kami, saudara kami yang sedang lemah tubuh, tapi namanya tidak disebutkan tadi. Yang ingin kami sebutkan di dalam hati kami, penuh dengan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Miharja Wijaya dan keluarga almarhumah Ibu Dery Mahardi, agar di tengah segala keduka cita yang mereka alami karena kekasih hatinya, keluarganya telah Engkau panggil pulang. Keluarga besarnya diberikan kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat GKI Melur dalam dinamika pelayanannya. Tuhan memberkati majelis jemaatnya, anggota jemaatnya penuh dengan sukacita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau telah memberikan kami anugerah untuk hidup sebagai tubuh Kristus di GKI Cipinang Elok. Tuhan memberkati majelis jemaat, Tuhan memberkati anggota jemaat dan siapapun karyawan untuk boleh merasakan hidup sebagai tubuh Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk panitia Paskah 2024 agar boleh menyatukan hatinya untuk melakukan tugasnya sehingga kami boleh menghayati masa Paskah 2024 ini dengan penuh sukacita. Setiap kegiatannya mulai dari Rabu Abu sampai Paskah boleh terlaksana dengan baik. Bapa di dalam surga,
Engkau akan memberkati kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara. Persiapan pemilu yang sudah di depan mata kiranya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang mengalami konflik, bencana alam, kelaparan. Tuhan, tolonglah. Engkau yang akan memberikan kebaikan untuk pemerintah setempat, pemerintah pusat untuk menanggulangi hal-hal yang membuat kehidupan bangsa Indonesia tidak baik. Bapa di dalam surga, Engkau juga akan memberkati kehidupan kami umat manusia. Kiranya konflik Israel-Palestina boleh menemukan perdamaian dengan penuh kebaikan sehingga setiap umat manusia tidak terganggu oleh peperangan. Bapa di dalam surga, Engkau juga akan memberkati setiap pergumulan kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari pasal yang jahat ketika kami bergumul dalam permasalahan. Kami tidak melihat kuasa Tuhan yang berkuasa dalam hidup ini. Maka kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nat persembahan diambil dari Mazmur 111 ayat 5 yang tertulis demikian. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia, dan Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Dalam setiap ibadah bersama, jam 9 dan pukul 15, persembahan akan diedarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu. Persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita mengucapkan rasa syukur kita dengan pujian KJ 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu
Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu diberikan kesempatan untuk mengabaikan sebagian dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, kami telah memberi dengan sukacita dan sukarela. Dan biarlah persembahan Tuhan diterima Engkau Tuhan, dan dapat dipergunakan oleh Majelis GKI Cipinang Elok untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan biarlah Engkau memberkati tangan yang telah memberi dengan besaran kasih karunia-Mu. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya mau coba mengambil sedikit aja. Hari ini kita membahas tentang kuasa Tuhan. Nah, kita akan nanti kalau sempat di rumah baca sendiri. Ada satu Mazmur 90. Mazmur 90 itu ditulis oleh Musa. Musa itu termasuk orang yang spesial di hadapan Tuhan. Selain Henokh yang hidup ratusan tahun sama Tuhan terus dia dipanggil Tuhan. Lalu juga Elia yang mengalahkan nabi-nabi Baal 450 terus dia akhirnya diangkat juga dengan Tuhan. Dan Musa ini juga orang yang paling spesial, dia bisa bertemu Tuhan dalam waktu yang lama. Jadi kita percaya Musa ini punya suatu pemahaman yang di atas rata-rata nabi Tuhan. Biasanya kalau orang buka Mazmur 90, orang tuh paling suka ayat yang ini, ayat 12, saya bacakan aja. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya mau ambil satu ayat yang jarang pendeta mau bahas. Ayatnya begini, ayat 15, Mazmur 90 ayat 15. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkaunya huruf besar. Hari ketika Allah Bapa, Allah Yesus menindak engkau dengan seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Jadi Musa tahu, kadang-kadang Allah itu akan menindas kita. Salah satu contohnya Ayub waktu diuji Tuhan. Jadi khotbah ini perlu suatu yang panjang, tapi saya mau singkat begini aja. Saya percaya kita yang datang hari ini, ada yang datang dengan sukacita. Dia baru dapat kerjaan baru, atau dia dapat akhirnya nembak kekasih diterima. Tapi saya yakin ada juga mungkin, yang baru sembuh dari sakitnya. Tapi saya yakin lebih banyak lagi orang yang sedang menderita atau duka cita. Kenapa? Ayat ini bilang, Tuhan buatlah hari sukacitaku seimbang dengan hari duka cita. Musa sudah tahu ketika kita mengikuti Tuhan, hidup kita itu duka citanya lebih banyak dari sukacita. Nggak usah dijawab amin, Anda cek aja sendiri kehidupan Anda, betul apa tidak. Nah, seperti yang tadi kita udah bahas, kuasa Tuhan. Berapa banyak hari ini yang orang yang mengalami duka cita karena keuangannya terpuruk. Berapa banyak hari ini orang yang mengalami keluarganya berantakan. Ada yang KDRT, ada yang ditinggal suaminya, ada yang ditinggal istrinya, ada juga yang orang tuanya sakit atau anaknya sakit. Nah, saya mau mengingatkan seperti khotbah hari ini. Sama seperti Yesus ketika dia mengusir di hari Minggu, hari Sabat yang gak boleh ngusir, dia ngusir. Pergi, diam, pergilah engkau. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, saya mau ingatkan lagi kepada saudara, kuasa yang sama itu juga diberikan kepada kita. Kalau Anda mau taat, Anda mau setia, Anda bisa merasakan kuasa itu dan tetap melayani Tuhan. Dan pada waktunya Anda akan berkata seperti Ayub, Tuhan, selama ini dari kata orang saja saya mengenal Engkau. Dan ketika itu berkat datang dan kau akan berkata, akhirnya sekarang saya mengenal Engkau secara pribadi. Jadi kalau kuasa Tuhan dari yang hari itu Tuhan Yesus mengusir dan kuasa yang sama itu masih ada hari ini. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Mari saya ajak jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari NKB 204 ayat 1-2 di dunia yang penuh cemar. Yesus
Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, marilah kita kembali menyanyikan lagu NKB 204 ayat yang keempat. Kebaktian hari ini selesai, umat dipersilakan duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.